Oke, oke. Halaman. Dokter. Nah, boleh iso. Menurut Tasya. Hmm. Lumayan panas. Iya. Ngajuin ke papasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika. Amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anzil 'alaina barakataka min bismillika syafika wa afiyatika wa lana nafi'an wa muqabbalan. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi madani madadi wa anwari wasfari fid dharain amin. Wa laysal gharadu tashiha ahadit ta'wilaini bal ayyu'lama anna kulla fariqin wa in balagha fi mulazamati dhawahiri fa huwa mutarrun ila ta'wil. Jadi dari paparan yang kemarin kita sudah jelaskan bahwa antara kelompok Mu'tazilah dan kelompok Asy'ariyah serta kelompok Imam Ahmad bin Hambal di sisi lain ada 3 kelompok ya. Kalau kelompok Mu'tazilah ini banyak sekali mentakwil. Sedangkan kelompok Asy'ariyah ini banyak melakukan takwil dalam hal-hal yang sifatnya teologis saja, sedangkan kelompok Ahmad bin Hambal ini sama sekali tidak melakukan takwil kecuali di dalam beberapa kasus. Nah, illa ayyujawizal hadda fil ghabawah wa tajahul. Nah, jadi paparan yang di atas, contoh-contoh yang kemarin itu tidak untuk menunjukkan takwil yang lebih benar, enggak. Apakah takwilnya Ahmad bin Hambal yang menolak, yang hanya mentakwil beberapa, atau takwilnya takwilnya kelompok Mu'tazilah yang mentakwil segala, atau takwilnya Asy'ari ya, yang ada yang ditakwil ada yang enggak. Bukan tujuannya menunjukkan mana yang lebih benar, tetapi untuk menunjukkan bahwa takwil ini sangat diperlukan di dalam memahami sesuatu. Takwil ini penting. Takwil ini cara memahami sesuatu. Agar kita sampai pada hakikat sesuatu itu harus melakukan takwil. Salah satu orang yang dianugerahi ilmu takwil itu kalau dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf. Nah sayang, padahal sebenarnya di balik Nabi Yusuf yang tampan itu kan kerap kali terlalu dibesar-besarkan ketampanan Nabi Yusuf itu. Dibesar-besarkan dalam artian seolah-olah ketika kita dibicarakan tentang Nabi Yusuf hanya tentang ketampanannya yang membuat wanita-wanita terlena saja yang dominan. Padahal sebenarnya yang paling baik dari Nabi Yusuf yang jarang sekali diekspos adalah tentang keahlian Nabi Yusuf dalam melakukan takwil. Apa takwil itu? Takwil itu berarti mengembalikan sesuatu, baik itu perbuatan ataupun ucapan, kepada hakikatnya, kepada hakikat. Umpamanya untuk memahami siapa sebenarnya Sultoni ini, maka harus melakukan takwil kita terhadap Sultoni. Dikembalikan Sultoni ini kepada statusnya yang paling esensial. Who is Sultoni? Manusia. Manusia itu belum, itu pun masih terlalu umum karena manusia banyak. Nah, manusia ini manusia yang kayak apa Sultoni ini kan? Kira-kira manusia yang disebut Sultoni ini manusia yang begini.
yang dia punya kemauan ini, wah itu namanya mentakwil. Jadi takwil itu adalah mengembalikan sesuatu kepada hakikat awalnya. Nah, itu takwil ya. Nah, oleh karena itu kalau orang yang menafsirkan Quran, nah, itu kalau dia cuma mentafsirkan sisi lahirnya teks, berarti itu mentafsir saja. Tapi kalau sudah mentafsirkan sisi zahir batinnya teks, berarti itu disebut dengan mentakwil Quran. Nah, oke. Jadi Imam Ghazali menunjukkan bahwa takwil ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menelan ayat itu apa adanya tanpa adanya proses pemahaman mengembalikan kepada dasar. Contohnya ayat tentang Allah yang bertahta di arsy, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Nah, Allah punya tangan, punya wajah, katanya kan bertahta di arsy, duduk di kursi. Nah, ini kan pandangan-pandangan yang ada dalam Quran, yaitu Allah kaidihim walikulli wijhatun huwa muwalliha, seolah-olah Allah punya arah. Ketika kita mengatakan misalnya aku mau menghadap Allah, menghadap itu kan berarti kan kita ambil arah. Berarti Allah ada punya arah dong. Kalau Allah di sebelah kiblat misalnya, keberadaan di kiblat kan berarti tidak ada di timur. Kalau dia ada di barat, tidak ada di timur. Nah, tidak mungkin dong Allah cuma ada di satu sisi sementara tidak ada di sisi lain. Oleh karena itu Allah itu tidak bisa dihukumi dengan sisi, karena sisi itu ruang. Dan ruang itu pasti benda yang memisah. Ruang itu ya kosong. Tetapi untuk menemukan ruang kan berarti benda yang dihukumi. Dan yang disebut dengan ruang itu adalah al-bu'dul makani tabi'un lil ajsam. Ya, hukum ruang itu mengikuti hukum benda-bendanya. Jadi ada benda apa saja maka ada ruang. Umpamanya ada buku di sini, ya ada ruang untuk buku, kan ada space untuk buku. Nah, sesuatu yang bisa diisi oleh benda itu namanya ruang. Jadi ruang itu tidak harus kosong. Karena umpamanya ini ada dinding. Dinding ini ada karena ruangnya memungkinkan adanya dinding. Jadi yang disebut ruang itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada benda. Nah, jadi dia mengikuti sisi, ini namanya ruang. Mengikuti sisi-sisi benda itu. Wal bu'du zamani tabi'un lil harokah. Sedangkan sisi gerak, sedangkan waktu itu adalah sesuatu yang mengikuti gerak. Setiap kita bergerak berarti ada waktu. Nah, setiap ada benda berarti ada ruang di situ. Oke, ya jangan lama-lama. Karena, nah kita diminta untuk melakukan takwil atas sesuatu. Nah, itu karena tidak mungkin. Oleh karena itu Allah itu tidak mungkin berada dalam ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu ya kalau dia ruang berarti Allah benda. Kalau Allah ada dalam ruang berarti Allah benda dong. Pokoknya katakan ada di langit, ada di bumi. Berarti Allah benda. Kalau Allah benda ya sama dengan kita. Bisa berubah, bisa menua, bahkan bisa mati juga. Nah, sedangkan Allah ini kodim. Kodim itu maksudnya eternal. Eternal itu maksudnya Allah berada di luar konsep kita tentang ruang dan waktu. Walaupun dalam akidah misalnya Allah punya sifat kidam. Allah terdahulu. Terdahulu itu bukan artinya Allah ada sebelum alam ada. Bukan begitu maksudnya. Allah itu maha ada mutlak itu aja. Adanya tidak didahului ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan ketiadaan kan gitu. Berarti Allah itu selalu ada itu aja. Selalu ada itu kayak gimana? Ini tidak bisa dipikirkan. Nah, otak kita tidak nyampe mikirkan apa ya kalau umpamanya Allah ini di luar ruang, di luar waktu, terus di mana? Kita tidak punya konsep. Karena kita selama ini diciptakan oleh Allah ya ada ruang, ada waktu. Nah, oleh karena itu Allah ini tidak mungkin dihukumin dengan sesuatu yang sifatnya benda apa segala macam. Sehingga kalau dalam Al-Quran ada informasi bahwa Allah punya tangan, punya wajah, bahkan punya arah, kan? Walikulli wijhatun huwa muwalliha misalnya. Kemanapun kalian menghadap, maka kalian pasti menghadap Allah. Berarti Allah kan punya ruang, punya arah. Nah, ini tidak mungkin berarti. Mustahil Allah ada di sana, di sana. Allah di mana-mana. Ya kalau untuk masyarakat yang awam tidak masalah. Umpamanya Allah ada di mana-mana. Iya, betul.
Allah di mana-mana. Tapi jangan sampai disebut di mana-mana itu seolah-olah Allah butuh ruang. Enggak. Maksudnya Allah di mana-mana itu kita harus takwil itu. Allah di mana-mana itu apa maksudnya? Apakah Allah di sana juga, di atas, di bawah juga? Ketika Allah di kanan berarti Allah juga di kiri, berarti Allah ruang itu. Oleh karena itu ucapan Allah di mana-mana itu harus ditakwil. Tidak mungkin kalau tidak ditakwil. Oleh karena gimana cara mentakwilnya? Takwil itu berarti mengembalikan kepada hakikatnya. Hakikat dari ucapan Allah di mana-mana adalah Allah menguasai tiap jengkal dari kita. Nah, gitu. Allah bertahta dimanapun kita berada. Karena Allah itu wasi'un kulla syai'in. Allah itu kekuasaannya muhit. Salah satu sifat Allah itu kan al-muhit. Muhit itu artinya maha mencakup. Sehingga kemanapun kita itu tidak akan lepas. Sama umpamanya, oh Kang Ojol di mana? Ke Sleman ada Sultan. Ke UIN ada Sultan. Oh Kang Ojol di mana? Itu namanya Kang Ojol di mana-mana maksudnya adalah hampir tiap titik dari jalan ada Sultan nih. Oh, ya gitu. Ada Kang Ojol. Ada Kang Ojol misalnya. Nah, kan kita jadi ngomongnya di mana-mana ada Kang Ojol. Padahal ya enggak di mana-mana beneran gitu. Tidak di setiap titik. Begitu juga dengan hakikatnya dari omongan itu adalah Kang Ojol di mana-mana adalah banyak saja gitu aja. Karena dia di mana. Jadi kita mengungkapnya di mana. Nah, itu yang disebut takwil secara sederhana. Secara sederhana tuh gitu maksudnya mentakwil. Jangan mentelan mentah-mentah satu ucapan. Ya kayak tadi itu contohnya umpamanya sekarang ini corona menyebar hampir seluruh bumi. Lalu beberapa orang di pedalaman Papua tuh enggak ada kena dampak corona biasa. Nah, kan begitu kan? Menebar seluruh bumi itu maksudnya karena persebarannya tinggi dan semua negara terdampak walaupun tidak semua orang kena. Gitu maksud. Nah, makanya itu harus itu namanya mentakwil sesuatu agar kita tidak sesat, tidak salah paham. Itu ya. Sehingga kita tidak salah paham ketika umpamanya berbicara, oh Nabi Muhammad itu kalau setiap kita selawatan datang. Setiap malam Jumat itu berapa majelis yang selawatan. Terus Nabi Muhammad di mana? Di tiap tempat coba. Di sini datang. Belum selesai dong datang. Bahkan tadi malam kita selawatan kan. Datang enggak Kanjeng Nabi? Katanya setiap tempat. Terus di Kalbar ada selawatan juga gitu kan? Di Kalbar ada juga orang selawatan. Nah, artinya, itu harus ditakwil itu. Agar pikiran kita, agar enggak kontradiksi. Nah. Gimana kalau kontradiksi misalnya? Karena orang Nabi di sini berarti enggak di sana dong. Nah, kalau Nabi di sana enggak di sini dong. Gimana coba Nabi menghadirinya itu? Nah, oleh karena itu jangan dimaknai. Ini sampai dulu sempat ini ya, sempat Allah a'lam. Ini benar apa enggak cerita. Itu sampai ada yang kata, ini informasi waktu saya SMP. Jadi untuk membuktikan Kanjeng Nabi itu datang katanya, ada majelis gitu ya, baca selawat. Itu katanya ditaburi tepung di lantai. Nah, nanti kemudian sudah halus tepung itu untuk melihat Kanjeng Nabi datang, ada bekas tapak kaki beliau. Jadi ada tapak kakinya. Ternyata jin mungkin ya. Oh, tapi wallah alam ya, itu kan juga kita tidak tahu tingkat kebenarannya. Tapi maksudnya jangan sampai diartikan. Ini salah paham, kontradiksi yang begitu. Berarti kalau datang di situ ke tempat kita tidak datang, kan? Makanya jangan dimanain secara cuma begitu. Kita harus mentakwil yang begituan itu biar tidak kontradiksi, biar tidak bertentangan dengan logika akal-akalan kita. Cara mentakwilnya adalah, oh ternyata yang disebut datang itu adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Kanjeng Nabi, syafaatnya, doa beliau kepada kita, itu datang. Bukan tapak kakinya. Jadi harus dipahami begitu. Jadi harus dipahami begitu, gitu. Sehingga tidak kontradiksi. Gitu.
Sama dengan ini dalam Maulid tuh. Kita kan sering baca di Diba ya. Umpamanya ketika apa itu Allah itu turun di sepertiga malam turun ke langit Oh iya dunia. ya, seperti malam tul. Gimana bunyinya itu? Nazala ila sama dunia itu. Hal min mustaghfirin, Oh hal iya. min taib, hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Falau ro'al falau ra'aital huddama qiya alan nas waqad jadu bidumu isawakib wal qaumu baina nadimin wa taib wa khaifin li nafsihi yu'atib khaifin wa abikin minadz-dzunubi ilaihi harib fala yazaluna fil istighfar hatta yakuffa kaffun nahari dzuyulal ghayahib. Terus waqad faza bihal matlub. Ya sudah. Bagus. Wih, Sultoni hafal di Bang, luar alhamdulillah ya. biasa, luar biasa. Jemaahnya Gus Keli beliau. Oh, Allah turun ke langit dunia itu jangan dimaknain Allah turun ke langit dunia. Jangan dimaknai begitu. Itu menunjukkan bahwa di sepertiga malam menunjukkan bahwa begitu dekatnya kita dengan Allah itu aja. Nah, begitu dekatnya kita dengan Allah. Karena ini sebenarnya sebentar ya, tapi agak lama enggak apa-apa. Nah, sebenarnya begini, kenapa sepertiga malam itu Allah sangat dekat. Ketika di awal pagi di sholat subuh itu Allah dekat sekali, bahkan lebih dekat dari sepertiga malam. Oleh karena itu, orang yang sholat subuh, kemudian sebelumnya, kenapa kok ketawa? Sholat subuh, Bang. Oh iya, enggak sholat subuh. Sholat, Bang. Nah, orang yang sholat subuh misalnya, apalagi bisa diawali dengan 2 rakaat fajar, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisi. Itu menunjukkan apa? Ini dunia, ini seisinya itu kan ciptaan Allah semua. Ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang Allah ciptakan itu. Siapa yang lebih baik dari ciptaan Allah? Semuanya. Dunia wa ma fiha itu kan maksudnya seluruh jagat semesta ini. Ada yang lebih baik dari itu. Apa? Ya Allah itu sendiri gitu. Sehingga barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah miliknya, itu maksudnya. Nah, Allah miliknya, ya dia milik Allah. Nah, ketika Allah miliknya, dia milik Allah. Jadi 2 gitu. Nah, luar biasa ya rakaat 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi nanti seiring waktu, manusia ini akan makin jauh. Akan makin jauh itu maksudnya ketika siang. Ini bisa makin ke sini nih, ikut peredaran matahari. Gitu. Nanti di sepertiga malam ke sini. Subuh gini lagi. Ini siklus pertemuan kita dengan Tuhan. Kalau sholat terus, masa nggak begini-gini? Sholat terus, ya begini maksudnya ya. Bentar dulu. Nih, lihat. Ini kita subuh. Begini. Kalau sholat terus, duhur sholat, apa sholat, semuanya sholat, ya tetap dekat sama Allah, cuma enggak seposisi ini. Nah, posisi ini dimulai di subuh. Kalau subuhnya hidup, khusyuk, maka seterusnya begini. Nah, hanya momen intim itu terjadi ketika makin dekat. Bukan malah jauh secara ini, enggak ya, kalau orang yang sholatnya rajin apa ya tetap. Tetapi momen intim itu terjadi di saat itu. Momen intim itu segini nanti. Di sepertiga malam. Sepertiga malam ini, kalau dalam siklus kehidupan manusia, umurnya, itu kira-kira, kalau dia diberi umur panjang, itu 50 ke atas. Itu dia akan merasakan Tuhan dekatnya, begitu dekat kepada dia. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mengambil, maksudnya di usia segitu masih saja jauh, tidak ada terbetik sedikit pun, jangan-jangan ditutup pintu rahmat Allah.
Oke. Kemudian kalau jam ini, kalau siang itu yang disebut dengan momen-momen kedekatan itu sebenarnya momen asar. Momen asar itu kita menyambut malam, menyambut separuh hidup sebenarnya. Asar itu menyambut kehidupan nyata. Asar itu ibaratkan orang kita sudah tua, sudah mau menjelang kematian. Asar itu kan artinya diperas. Diperas itu kan berarti satu hal itu dimampatkan. Jadi kalau asar itu nafsu kalau kamu ngantuk. Nah, jadi kalau sholat asar. Nah, kalau sholat asar itu gambaran dari umur manusia sebenarnya. Itu mau memasuki pintu kematian. Katakanlah malam itu gerbang kematian. Oleh karena itu orang menggambarkan kematian dengan kegelapan total. Nah, maka barang siapa yang tidak menjaga sholat asar, itu jangan-jangan nanti tuanya juga tidak bisa. Ya, jauh dari dia menjelang kematian. Makanya jangan senang tidur asar. Karena tidur asar itu tanda apa? Tanda ini, tanda akhir hidup. Itu sebenarnya. Tanda akhir hidup. Makanya kalau asar tidak dijaga susah. Oleh karena itu pendapat ulama yang kuat tentang wahafidhu ala sholawat wassolatil wusto. Sholat wusto itu banyak ulama yang berpendapat bahwa itu sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar itu sampai Allah bersumpah wal asri itu kan demi waktu asar. Karena betapa banyaknya manusia lalai tidur. Oh sudah enggak ya sudah enggak. Jangan diulang lagi. Oh iya iya. Nanti itu tugasmu. Tugasmu. Jangan di. Nah, oke. Jangan usahakan jangan ada tidur asar. Tidung sarasar. Karena itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Secara psikologis dan secara spiritual tentu saja. Asar itu sebenarnya waktu-waktu. Apa encan tulamban ke gile kok kan? Iya bang, betul. Itu ada dalam banyak kitab. Bahkan ya ajaran Sunan Kalijaga. Ojo podo turu sore. Jangan tidur sore. Di padang bulan tuh. Oke ya. Jadi maksudnya kalau sepertiga malam Allah itu sangat dekat kepada kita. Tidak benar-benar klop kayak subuh. Tetapi mana yang lebih kayak beginilah. Kalau sudah bersatu itu biasanya ya biasa aja. Tapi kalau masih dipisah oleh jarak, itu biasanya kerinduan membuncah. Umpamanya, wah ini masih jauh. Itu biasanya cinta membuncah. Tapi kalau sudah dekat sebenarnya biasa. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Yang penting harus lebih banyak mau'idatul hasanahnya. Kalau dijelaskan problem kalamnya, nanti kalian repot. Allah alam bisawab. Karena penting kita membaca ini sebenarnya Bang, cara saya menyajikan pemikiran Al-Ghazali ke Sultoni. Ya enggak apa-apa. Dan itu pemikiran Sultoni itu mewakili pemikiran orang banyak soalnya. Betul. Dan saya pikir penting membaca Al-Ghazali secara milenial gitu aja. Apa ada yang mau ditanyakan? Oh, Bang Hasani, apa sudah pernah ketemu Nabi Khidir? Tak kenal aku pertanyaan aja. Ya sudah ketemu Nabi Khidir alhamdulillah beberapa kali. Sudah ketemu beberapa kali. Alhamdulillah sudah. Itu merupakan karunia dari Allah. Khidir dim aja, Khidir. Oh, Nabi Khidir beneran. Oh beneran. Ada lagi? Dia tak kok Sultoni tak percaya. Oh enggak, dia kalau aku ketemu Nabi Khidir enggak bakal kuajak. Oh iya kah? Itu agak privat soalnya. Urusan wali.